Sedang ramai di sosial media, Ibu Risma marah-marah. Lalu marah-marahnya ngancem mau ngirim PNS ke Papua. Waktu saya lihat, hasrat untuk membahasnya tinggi sekali. Mari kita bicarakan. Disemprotnya pakai kata-kata, bukan pakai disinfektan gitu. Iya. Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres mesti angkat jempol dulu. Ya, itu bagus tuh. Sederhana, singkat, dan bagus. Tugasnya Gilang sekarang mencari contoh kasus dari pihak lain. Misalkan teman saya atau salah satu klien kami. Ini aja gue bukan ngelawak aja dianggap dark jokes, gimana gue ngelawak gitu loh. Oh, sekarang Jadi dia Ustadz di sini tukang bully bukan yang senang mengajar. Lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah lu semua dah. Tapi pembahasan mengenai kejadian tersebut bukan pembahasan politik. Itu untuk konten Pap TT, khusus untuk membership saya. Saya ngomongin politik di depan para member aja. Soalnya saya agak khawatir nih, terlalu terbuka, terlalu luas. Ya, saya nggak tahu Anda siapa. Jadi saya saring. Orang bayar dulu minimal 30.000 lah, jadi gue tahu niat. Sehingga saya bisa ngomongin lebih terbuka kepada orang-orang yang emang niat untuk mencari tahu pemikiran-pemikiran saya. Kalaupun ada Intel, ya at least Intelnya bayar 30.000 dulu, jadi duit Intel udah di saya. Dan juga bukan ngomongin soal isu rasisme yang akan didorong ke arah Bu Risma. Itu pembicaraan orang lain aja di diskusi yang lain. Gue bukan ngomongin itu. Sejujurnya, gue lihat Bu Risma marah-marah di depan umum, ngomong-ngomong bentak-bentak, nada tinggi. Itu mengingatkan gue kepada seseorang. Tebak siapa? Bukan Pak BTP, bukan Pak Prabowo. Mengingatkan akan saya sendiri. Gue mau ngomongin isu ini dari sudut pandang anger management. Kalau lu ingat, 2012 Mereka Dalam Bercanda, gue bikin materi stand up tuh. Gue bilang bahwa gue tuh pemarah sebenarnya. Dan gue maunya tuh berhenti marah-marah. Karena di materi stand up itu gue bilang bahwa orang marah-marah tuh cenderung suka melakukan hal goblok. Gue cerita soal jadi sampai sekarang gue masih ngerasa, aduh goblok banget sih gue. Gue pindah ke kosan baru nih, daerah Cikutra, dekat Taman Makam Pahlawan di Bandung, menuju ke Gor Citra Arena. Cikutra kosan gue. Kosannya itu kosan campur, karena gue inget pada zamannya gue baru masuk, wis, ada bra berkibar-kibar, bra berkibra-kibra. Waduh, banyak BH gue lihat. Nah bentuknya tuh, kosannya tuh pagar gede, halamannya luas, terus ada bangunan L. Nah ini kamar. Tapi di depannya ada kayak pavilion gitu. Di dalam pavilion itu lantai dasarnya 3 kamar, lantai 2-nya 3 kamar. Nah gue kamarnya yang di atas. Tapi pavilion itu ada pintu sendiri, ada jendela gitu, kayak bangunan kecil gitu lah. Nah, gue masuk ke situ sebelum Ramadan, beberapa minggu sebelum Ramadan. Pas masuk bulan Ramadan, bulan puasa, gue bangun dong, jam 3 mau sahur. Keluar nih gue dari kamar kos, turun, mau keluar si pavilion tersebut. Pas gue keluar, jeglek. Ya Allah, dikunci. Marah gue. Udah mah gue. Oh, gue inget. Kemarahan itu bukan cuma dipicu sama pintu kekunci. Karena gue telat. Jadi gue udah telat bangun, takut ketabrak IMSA, karena gue mesti nyari makan dulu. Dan gue belum tahu tuh mesti nyari makan di mana di daerah situ, kan gue baru ngekos di situ. Jadi ada paniknya, terus gue dan ada ngantuknya karena bangun-bangun jam 4.
nggak bisa keluar. Jendelanya itu, tau nggak jendela yang dibukanya tuh diginiin tuh. Jadi ada kayak knop, terus knopnya diginiin, set. Terus nanti jendela lama-lama ngebuka gitu. Nah, untungnya saat itu saya masih kurus. Sekarang juga kurus. Terus jadi gue keluar selipan itu. Lu kebayang betapa kecilnya badan gue. Keluar tuh gue. Sambil ngomong-ngomong, bangsat nih, kosan anjing kata gue. Pas gue keluar, pas gue mau jalan, ada pembantu kosan lewat. Gue bilang, Mbak sini mbak. Gimana saya mau makan sahur, pintunya dikunci. Saya jadi nggak bisa keluar. Pintunya nggak pernah dikunci, mas. Itu dikunci dari mana? Orang saya pengen keluar nggak bisa. Nggak pernah dikunci. Terus kita berdua ke sana kan. Tiba-tiba dia buka, klik. Ternyata bukanya ke dalam. Gue dari dalam dorongnya keluar. Ternyata begini. Aduh, gue malu banget. Gue lupa tuh. Oh, kayaknya gue bilang, oh, tadi kekunci gitu. Gue lupa gue ngomong apa, tapi kayaknya gue ngeles. Nah, terus di materi stand up di Mereka Dalam Bercanda juga, bisa Anda beli di Comikaratai. Itu ada teman gue cerita, dia marah. Oh enggak, temen gue ceritanya gini. Dia naik motor, terus salip-salipan sama orang lain, naik motor. Terus orangnya tuh ngeludah, gitu. Dibalas sama gue, tapi temen gue full face, helmnya. Jadi pas, kesini, ya Allah gue lupa. Terus ada kejadian, orang marah, di materi stand up gue ngebahas soal orang marah, nyuruh orang yang di dalam mobil, keluar dari mobil lu, keluar, terus dipukul kaca mobil, tar gitu, terus berdarah, keluar nggak lu gitu, tolol kan, tolol. Nah itu tuh beat gue bahas itu karena gue tuh pemarah, gue emang pemarah, gue tahu itu. Bokap gue pemarah mungkin nurun, gue juga nggak ngerti, tapi gue pemarah, ekstrim sekali gue pemarahnya. Dan ini dari zaman dulu. Tadi gue bilang di kosan itu di Bandung, itu zaman gue masih kerja di Hard Rock FM Bandung waktu itu. Gue dulu parah banget, parah sekali. Gamila tuh saksinya tuh. Gue dulu kalau marah banget. Tapi lagi di kantor, lagi malam-malam nih, gue masuk ke sebuah ruangan, push up handstand. Kebayang nggak? Saking gue pengen bikin diri gue capek. Karena kalau gak gue ngamuk, marah gitu. Jadi gue handstand tapi push up. Banyak saksinya. Gamila salah satunya. Abis itu gue pernah sama Mila, gue lagi marah nih, bener-bener marah banget. Gue nyetir, naik Charlie Brown, mobil gue yang pernah gue ceritain gue cerita di mana ya? Oh, di YouTube gue waktu ngobrol sama Gofar. Charlie Brown, gue masuk ITB. ITB kan kampus gue kan. Jadi gue, walaupun udah lulus, gue tetap kenal seluk-beluk. Kayak gue tahu semua tentang ITB pada zaman itu. Jadi Gamila nemenin gue. Gamila tahu gue marah kan. Jadi dia diem aja. Terus gue turun di apa sih namanya tuh? Pokoknya kalau masuk ITB itu kayak jalan tuh, namanya apa sih? Gue lupa. Pokoknya jalan utamanya ITB gitulah, sebelum mentok. Terus kebagi dua. Itu gue jogging keliling ITB. Coba bayangin, jogging karena gue marah, lari gue. Si Gamila nyetirin mobil, ngikutin gue lari, kayak gue atlet lagi latihan malam-malam, padahal emang lagi marah aja. Terus gue naik gedung, kan itu ada GKU bukan GKU, apa sih namanya, nama gedungnya apa ya, gue lupa deh. Pokoknya gedungnya aneh banget lah, bisa nyasar lu di gedung itu gedung legend banget. Bukan GSG, bukan GKU Barat, bukan GKU Timur, namanya kayak heksagon, isotonik, kayak gitu-gitu lah nama gedungnya. Pokoknya gedung kosong, berapa lantai gue nggak tahu, gue naikin. Saking marahnya, gue tuh pemarah banget lah. Parah pemarahnya. Dan pemarahnya sampai level yang bukan cuman gue ngelakuin hal yang bodohnya bukan main. Gue sampai, apa istilahnya? Sampai ke menyakiti diri gue sendiri. Gue berubah gara-gara gue akhirnya memutuskan untuk ketemu sama psikolog. Dan sejak itu gue rutin komunikasi sama psikolog. Nggak serutin yang seharusnya, tapi ya gue jadi ketemu psikolog beberapa kali. Nah, ketemu psikolog membuat gue paham masalah gue di mana. Intinya adalah
istilahnya itu irrational anger behavior. Mengenali kesalahan pada diri gue, memahami salahnya di mana, itu membantu sekali dalam mengubah diri gue. Walaupun sekarang gue masih suka marah-marah, tapi marah-marahnya gue yakin, karena ada banyak anak-anak di kantor yang udah pernah ngeliat gue dari zaman dulu. Mereka pasti bangga dengan perubahan gue. Wah, gila nih, kayak gini doang nih mentoknya si Panji kalau marah kayak gini ternyata. Waduh, nggak ada apa-apa yang zaman dulu. Bener deh, gue juga bangga sama diri gue sendiri dengan apa yang udah gue capai. Nah, makanya waktu gue ngeliat Bu Risma, gue langsung bergidik gitu. Bukan mikirin Bu Risma, gue ngeliat gue dalam diri gue di video tersebut. Itu kayak gue zaman dulu. Setiap kali ada orang marah-marah di sosmed, itu gue tuh ngeliat itu tuh, I feel you bro. Gue ngerti. Tahu nggak yang orang marah-marah yang unboxing motor, tahu nggak? Gitu. Gue ngeliat itu, I feel you. Gue ngerti. Semua orang yang marah-marah di sosmed, gue liat itu, aduh, gue ngerti. Bahkan gue pernah kayak gitu. Gue pernah cerita ini gue lupa di mana, tapi kayaknya gue pernah cerita. Lo tau gak sih video ini baru-baru ini. Tau gak ada, gue lupa kejadian gimana. Jadi ada orang nyelak antrian, direkam sama orang. Sini lu, gak usah rekam lu. Sini lu, gak usah rekam lu, tau gak? Biarin, terus udah gitu ya pegang kamera. Biarin, terus udah gitu kameranya jatuh, terus dia kayak lari-larian gitu. Jangan rekam. Gue bilang jangan rekam. Biarin. Gue sambil dengerin ketawa, dengerin orang, biarin. Tapi gue ngeliat kejadian itu, gue ngerasa simpati sama yang marah-marah. Tahu nggak kenapa? Karena gue ngerti ada di posisi dia. Gue pernah kayak gitu. Untungnya videonya nggak naik. Itu kalau videonya naik, aduh, ampun. Gue tuh yang di situ. Gue yang viral. Kenapa sih Panji? Aduh. Dan mungkin aja videonya masih akan naik, kapan tahu. Kejadiannya adalah di Makassar. Saat itu penyelenggarannya kurang baik lah. Dan sebenarnya yang nyelenggarain bukan anak-anak stand up Indo Makassar, seingat gue itu. Gue lupa, tapi ada kayaknya di salah satu video pecahkan yang gue diskusi sama komunitas sempat kebahas tuh. Jadi Makassar tuh sempat ada perpecahan gitu lah. Gue nggak tahu jadi berapa kubu, terus mereka mau bacok-bacokan. Kata gue, perasaan kita komunitas lawak kenapa jadi bacok-bacokan sih, aneh banget. Pokoknya mereka ngelola, terus buruk sekali. Lucu sekarang kalau diceritain. Sekarang lucu, tapi saat itu gue ngamuk. Kayaknya gue pernah bahas di podcast Comika salah satunya. Coba cari di YouTube Comika Media, salah satu podcast, salah satu episode yang soal marah-marah, lu cari aja, di situ gue bahas. Jadi saking berantakannya, gue nggak mampu menahan emosi. Di venue itu, waktu itu di hotel kalau gue nggak salah, di venue gue ngamuk ke panitia, gue marahin. Sebenarnya gue lagi marahin ketua panitianya. Lalu gue denger anak-anak komunitas ketawa ngelihat ketua acaranya dimarahin sama gue. Gue langsung nengok, gue langsung ngamuk ke orang itu, ke anak-anak ini. Semuanya gue ngamukin. Kaget mereka. Anak-anak ini pasti tahu dah. Kaget mereka. Di saat gue lagi ngomel-ngomel, tiba-tiba gue ngeliat ada pengunjung hotel ngerekam gue. Terus terpicu. Gue, ngapain lu rekam-rekam? Persis gue kayak si orang yang di minimarket itu. Ngapain lu rekam-rekam? Terus gue lupa dia ngomong, bang saya ngefans bang. Makanya gue gak. Gue sebel banget sama orang yang ngaku ngefans. Saya fans. Itu orang gue tarik, bukan gue tarik, gue giniin. Kayak preman mau malak. Sini. Gue tarik, gue ajak ke tempat sepi. Tapi tempat yang gue anggap sepi adalah toilet. Orang keluar masuk, jadi gak sepi-sepi amat. Itu asli, itu kalau nggak karena ada tim gue, udah gue sundul tuh orang. Orang itu udah gue liatin hidungnya. Itu hidung kalau gue sundul tuh enak banget tuh. Gitu. Gue kesal karena dia ngerekam gue. Karena gue ngerasa dia mau ngejelekin gue dengan rekaman tersebut. Akhirnya gue lupa apa yang terjadi, kayaknya dihapus video itu. Gue nggak tahu, mungkin nggak dihapus beneran, nggak tahu gue. Tapi kalau orang itu nonton, gue minta maaf ya.
I was in a bad place. Itu sebelum gue ketemu psikolog tuh. Gue nggak ngerti, tapi itu tolol. Yang gue lakuin itu tolol. Makanya gue sih menyarankan sebaiknya Ibu Risma ketemu psikolog. Tapi mohon disadari ya, ketemu psikolog itu sering banget dianggap sebagai, ya kan gue nggak gila, nggak ada yang bilang lu gila. Ketemu psikolog tuh bukan berarti lu gila. Ketemu psikolog tuh berarti lu peduli sama kesehatan jiwa. Beneran deh. Apalagi kalau kita ngerasa hidup kita punya tanggung jawab yang besar, seperti sekiranya Bu Risma, atau siapapun pejabat yang suka marah-marah. Kan kita suka ngelihat kan tuh, dulu siapa? Zumi Zola ya? Yang juga marah-marah, Pak BTP juga suka marah-marah, terus Pak Prabowo juga suka marah-marah di depan umum. Beliau-beliau ini kan punya tanggung jawab yang gede. Berarti tanggung jawab itu harus dibayar dengan kesediaan kita untuk menyelesaikan masalah kita, kemarahan kita. Gue juga menyelesaikan, akhirnya gue memutuskan untuk ke psikolog waktu itu, adalah karena, aduh anjing, ini gue punya tanggung jawab besar banget untuk keluarga dan untuk perusahaan gue. Gue harus selesaiin masalah ini. Dulu juga gue malu ke psikolog karena gue pikir, orang kalau tahu, ih si Panji gila ya gitu. Ih si Panji punya, ih kasiannya dia. Nanti kalau dia ngelawak kita ketawa deh, kasihan dia. Gue khawatir emang kayak gitu-gitu. Tapi sesungguhnya enggak. Ketemu psikolog itu hanya berarti lu peduli sama kesehatan jiwa. Gini deh. Kita kan rutin ke dokter gigi setahun 2 kali. Iya dong? Minimalnya setahun 2 kali. Januari misalnya sama Juli lu ke dokter. Kadang-kadang untuk ngecek siapa tahu ada gigi yang busuk. Kadang-kadang emang cuman kontrol aja. Benerin karang gigi, ya kan? Ya sama. Lu juga ke psikolog, rutinin aja. Setahun 2 kali. Maret sama Oktober gitu misalnya. Karena seperti juga gigi, bisa aja jiwa lu bolong. Hah? Lu nggak tahu kalau jiwa lu busuk. Kalau lu ketemu dokter gigi kan untuk memastikan ada nggak yang busuk-busuk nih, ya kan? Sama, lu juga ke psikolog bukan karena lu gila, karena lu mesti ngecek rutin. Jangan-jangan ada karang-karang nih dalam kejiwaan lu, ada yang busuk dalam kejiwaan lu, yang bisa diselesaikan dengan psikolog. Nah, ini yang paling sering gua dapatkan dari orang-orang yang diceritain soal ini. Ngapain sih ke psikolog? Kayak nggak punya teman aja. Nah, ini. Gini ya, kawan-kawanku. Kalau lu masih kuliah atau masih first jobber, nggak apa-apa deh. Lu cerita sama temen lu aja. Tahu nggak kenapa? Karena hidupnya masih santai. Sejujurnya makin lu tua, makin lu nggak enak rasanya melimpahkan masalah hidup lu sama orang lain. Karena lu tahu dia juga punya masalah. Walaupun gue tuh dekat sekali dengan isu kesehatan mental. Dekat sekali, karena gue, orang-orang terdekat gue ada yang sempat punya masalah dengan mentalnya, yang bukan cuma harus ketemu psikolog, harus ketemu psikiater. Psikiater tuh berarti udah dikasih obat. Terus ada yang mesti mengkonsumsi obat yang membuat obatnya itu membuat dia semuanya jadi, intinya sih memperlamban semuanya dalam dirinya, tapi dia jadi nggak bisa mikir. Akhirnya gue berhenti deh konsumsi obat, gue harus lawan ini dengan kemampuan diri gue sendiri, dan akhirnya bisa juga. Kapan-kapan gue cerita, kayaknya ada di Komodo Menoy deh, tapi gue lupa deh. Tapi kapan-kapan gue cerita soal gue pernah wawancara sejumlah orang dengan gangguan mental. Ini isu yang dekat banget sama gue. Dan rata-rata orang yang punya gangguan mental itu, yang sampai ke level mau menyakiti dirinya, itu nggak mau cerita karena takut ngebebanin. Nah, gue tahu itu. Makanya gue selalu menerima. Siapapun, sebenarnya cerita sama gue. Tapi gue nggak mau cerita sama orang karena gue tahu dia punya masalah hidup juga. Karena kepikiran loh. Sejujurnya kepikiran. Gue aja ketika dilimpahin curhatan, kepikiran sama gue. Dan gue akan berjuang untuk, nggak apa-apa Ci. Terima. Dia butuh ini, dia butuh
untuk cerita sama kita. Udah terima aja. Karena salah satu yang paling sering kita temukan dari orang-orang yang berusaha untuk bunuh diri adalah cerita bahwa dia nggak punya orang untuk ngomong. Makanya siapapun yang pengen curhat, terima aja sebenarnya. Dan gue terima orang mau curhat. Urusan bisnis pun gue terima tuh curhat bisnis. Tapi guanya nggak pengen ngelakuin itu sama orang. Aneh ya, ironis ya. Harusnya enggak ya. Tapi gue, karena mungkin gue punya rezekinya, jadi gue putuskan, udah gue cerita sama yang profesional aja. Gue mau nambah masalah. Hidupnya temen gue udah bermasalah, gue tambahin masalah lagi, kasihan bener dah. Tapi bukan berarti kemudian gue nggak cerita kemana-mana. Rata-rata yang punya masalah dengan mentalnya, dengan kejiwaannya, ketika nggak cerita sama temennya, nggak cerita sama siapa-siapa lagi, akhirnya dia simpan sama dirinya sendiri dan akhirnya jadi membusuk. Makanya baiknya ke psikolog. Nah, dan psikolog juga karena sering ketemu yang kayak gini-gini, dia jadi tahu, oh di masalahnya ini pendekatannya gitu. Dan nyari psikolog yang tepat juga sejujurnya cocok-cocokan. Ada beberapa orang yang sempat gue bikin kayak assessment awal, nggak terlalu, akhirnya gue sama yang sekarang. Tapi dengan ketemu psikolog, kita jadi punya kesempatan untuk cari tahu sebenarnya kita salahnya di mana dan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan hanya untuk bercerita aja, mungkin lu berpikir tiba-tiba, ya kalau nggak ke teman ya ke suami deh atau ke istri lah. Kalau misalkan masalahnya suami dan masalahnya istri, maksud gimana sih? Lu tetap butuh, menurut gue ya, semakin dewasa peluang untuk ke psikolog nih. Psikolog itu fasilitas yang bisa lo manfaatkan. Kalau ada, manfaatin aja. Karena itu akan membantu lo untuk mengurangi karang-karang dalam kejiwaan. Busuk-busuk dalam kejiwaan. Dan video ini gue niatkan untuk membuat lo nggak khawatir ke psikolog. Kalau lo punya rezekinya. Nggak khawatir untuk gimana ya? Jangan khawatir dianggap gila. Jangan khawatir sama orang akan ngeliat lu dengan simpati dan kasihan. Gak usah khawatir kayak gitu. Karena ini tuh normal. Makanya tadi gue bilang, pergi ke psikolog tuh kayak ke dokter gigi aja. Rutin aja. Ada masalah, nggak ada masalah ya ke sana. Karena kita mau memastikan bahwa semuanya tuh keluar gitu. Semuanya tuh kita sampaikan. Biasanya ngapain bayar orang untuk dengerin kita curhat? Lah, lu bayar untuk dengerin gue curhat. Lu aneh. Lebih aneh lu. Gue kalau stand up kan lagi curhat sama lu juga ya. Lu bayar untuk nonton gue. Lebih aneh lu. Jadi kalau misalkan lu nggak ngerasa aneh bayar untuk ngelihat gue curhat, sebenarnya nggak terlalu aneh untuk bayar orang dengerin lu curhat. Nggak aneh. Nggak aneh beneran deh. Karena gue simpati gitu. Setiap kali gue ngelihat kayak Ibu Risma atau Pak BTP atau Pak Prabowo atau Zumi Zola atau siapapun itulah, atau Mas Anies kemarin marah-marah, nggak tahu pencitraan, marah-marahnya nggak tahu beneran tuh. Lalu kan dia marah-marah kemarin. Gue tuh sebenarnya ngelihat diri gue sendiri, karena salah satu yang membuat gue ingin berubah, karena gue waktu itu suatu hari baca, tapi gue lupa gue bacanya di mana. Gue baca, dan ini selalu gue bilangin ke anak-anak kantor gue juga, karena gue takut gue melahirkan pemarah-pemarah lain di kantor. Gue nggak pengen tuh. Jadi gue bilang sama anak-anak di kantor bahwa you can't control people if you can't control yourself. Lu nggak bisa menguasai permasalahan di kantor lu kalau lu nggak bisa menguasai diri lu sendiri. Jadi marah-marah kepada karyawan di depan umum, bukan internal ya. Kalau internal ya udahlah gitu. Gue malah lebih setuju pejabat siapapun itu. Kalau marah-marah internal aja dah. Di antara lu aja gitu. Kayak gue kan nggak perlu marahin karyawan gue di Twitter. Sorry ya, ini gue misalkan pengumuman ini gue terlambat gara-gara karyawan gue sih gini-gini. Kayaknya gue nggak pernah ngelakuin itu. Silakan, netizen paling jago mencari-cari yang ada di istilahnya jejak digital kan. Tapi seingat gue nggak pernah ngelakuin itu. Karena marahin karyawan nggak usah di depan umum. Marahin karyawan mah internal aja, udah kita aja dah. Kita aja. Nggak usah di depan umum. Karena marah-marahin karyawan di depan umum
tidak menggambarkan lu bisa memimpin. Justru sebaliknya. Marah-marah di depan umum itu menggambarkan lu nggak bisa mimpin. Jadi kalau misalnya lu pengen kelihatan bisa memimpin, jangan marah-marah di depan umum. Masalahnya, semua pemimpin-pemimpin kita yang marah-marah di depan umum, ngelakuin itu nggak dipikirin. Emang marah, masalah kemarahan itu akut. Nggak punya anger management, jadi meledak. Dan ketika meledak, orang akhirnya ngeliatnya, beneran deh, kayaknya kita semua zaman sekarang sepakat nggak sih? Orang-orang yang, pejabat-pejabat yang marah-marah di depan umum, itu marahin anak buahnya di depan umum, itu bukan mau menyelesaikan masalah, itu mau menghakimi karyawannya di depan orang. Kalau emang dia mau menyelesaikan masalah, ngomongnya di depan karyawan aja, gak usah di depan publik. Dia ketika marah-marah di depan publik, dia tuh pengen bilang, bukan salah gua, salah dia, lihat, Indonesia, salah dia, bukan salah gua, gitu. Iya, salah dia, tapi tanggung jawab lu. Di kantor juga gitu. Di salah satu weekly vlog 00442, gue pernah bilang bahwa semua itu salah gue. Sebenarnya kurang tepat. Semua tanggung jawab gue. Salahnya bisa salah karyawan gue, bisa aja. Ini salah, bisa. Tapi itu tanggung jawab gue. Pada satu momen dalam kepemimpinan gue, ada titik di mana harusnya gue bisa perbaiki itu. Harusnya gue bisa jagain supaya itu nggak kejadian. Tapi nggak gue lakuin, akhirnya kejadian. Salah dia, tapi ini tanggung jawab gue. Karena sebenarnya sebagai pemimpin, gue punya peluang untuk mengubah itu. Sama, Bu Risma ketika kemarin marah-marah, apapun yang jadi alasan beliau marah-marah, itu kan sebenarnya ada akarnya. Itu kan yang kelihatan kan gejalanya, bukan penyakitnya. Ya kan? Kayak kalau lu ngeliat kulit lu merah-merah, itu kan gejalanya. Kan lu nggak nyembuhin bintik-bintik merah dengan dikasih concealer, anjing. Tahu-tahuan gue concealer. Apa ya? Apa sih namanya nih? Pakai foundation. Kan kalau misalkan tangan lu bintik-bintik merah-merah, kan nggak lu tutup pakai foundation kan? Iya kan? Karena ini gejalanya. Ada masalah di dalamnya kan? Nah, itu yang lu sembuhin. Sama, ketika Bu Risma ataupun gua ngeliat ada sebuah permasalahan, itu kan gejalanya tuh. Itunya sih, ya bisa aja. Tapi penyakitnya tuh apa yang mesti diselesaikan? Nah, seandainya Ibu Risma ingin menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang baik, harusnya itu nggak marah-marah gitu. Makanya Bu Risma tahu pasti. Gue yakin Bu Risma tahu. Yang menghalangi Bu Risma ngelakuin itu adalah kemarahannya. Sekali lagi, susah nih kalau ngomongin politisi di depan umum, takutnya ntar buzzer-buzzer ada yang, oh si Panji pengen ngejelekin nama beliau sehingga beliau, aduh, nggak semua orang kayak lu, bener dah. Nggak semua orang mikir dikit-dikit pilkada, pilpres, lu doang yang kayak gitu. Gue beneran gak ke arah sana. Karena seperti yang lu tahu, di YouTube tuh ada tuh gue, Erna sama Bu Risma duduk bareng-bareng ketawa-ketawa. Video itu jutaan yang nonton. Tahu nggak kenapa? Karena jarang-jarang ngeliat Bu Risma ketawa-ketawa. Biasanya ngeliat Bu Risma marah-marah. Disitulah gue tahu Bu Risma itu seperti saya. Makanya you can't control your team if you can't control yourself. Lu nggak bisa menguasai tim lu kalau lu nggak bisa menguasai diri lu. Lu nggak bisa menguasai pemerintahan lu kalau lu nggak bisa menguasai diri lu. Lu nggak bisa menguasai kota lu kalau lu nggak bisa menguasai diri lu. Lu nggak bisa menguasai negeri kalau lu nggak bisa menguasai diri lu. Semuanya dimulai dari kemampuan kita untuk menguasai diri kita. Itulah kenapa orang-orang yang suka marah-marah tidak pernah saya pilih. Karena gue ngeliat diri gue di situ. Kata gue, ngapain gue milih orang yang kayak gue itu ya Allah, jangan. Gue tahu gue kayak gimana. Tapi gue ngomong gini karena justru gue sayang sama Bu Risma tuh. Sayang gue tuh. Gue tahu betapa mengagumkannya beliau. Pemerintahan ada nggak sih? Pemerintah ada budget psikolog nggak sih? Untuk, kayaknya harusnya ada deh di pemerintahan tuh. Sampai geser deh tuh kamera gue. Kayaknya harusnya di pemerintahan ada deh fasilitas psikolog. Ada nggak sih? Cerita dong sama gue di kolom komentar. Harusnya ada deh. Stres kan? Beliau, ibu, dan siapapun, it's not a bad thing meeting a psychologist. Beneran deh, nggak apa-apa. Bukan gambaran kelemahan. Aduh, jangan dong, masa menteri, masa pejabat, ketahuan publik ke psikolog. Loh. Justru ketika ada seorang pemimpin itu ternyata rutin ke psikolog, harusnya, walaupun gue tahu publik nggak ngerasa gitu, harusnya itu memberi kita kesan bahwa beliau ini peduli sama kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya.
Itu sebenarnya yang pengen gue sampaikan. Gue pengen menormalisasi ke psikolog. Karena banyak orang butuh itu. Ada yang karena depresi, ada yang karena kemarahan, kayak gue. Akhirnya ketika gue ngeliat si orang yang di supermarket, minimarket itu, ngeliat Bu Risma, gue ngeliat, ya Allah, gue banget itu. Gue bergidik karena gue takut gue jadi kayak gitu lagi gitu. Gue tuh kayak Hulk, gue tuh gitu. Duh, gue gak pengen kayak gitu. Kayaknya di keadaan kahar gue sempet bahas deh. Di keadaan kahar, di digital download gue, ada di Comikado tadi juga lo bisa beli. Di keadaan kahar tuh gue bilang, dulu tuh gue kalau marah tuh, wah gitu. Sekarang mungkin karena gue plant-based dan makannya pakcoy, gue tuh kalau marah tuh lebih ke, dulu tuh gue, goblok gitu. Kalau sekarang gue tuh, duh goblok banget sih lu, kenapa sih lu goblok gitu. Sekarang gue marah-marah kayak gitu. Gue tuh, aduh, kenapa sih, kenapa goblok gitu. Enggak, kenapa, apa, masalahnya apa gitu. Kalau dulu, duar, wah gitu gue. Aduh. Gue sekarang kayak Banner yang tampilannya kayak Hulk di Avenger. Tau gak lo? Iya, kayak gitu gue. Kayak, lu tau gak waktu Banner mau ngumpulin Infinity Stones sama Avengers yang lain, terus kembali ke masa lalu, terus si Banner yang udah jadi Hulk, ngelihat Hulk, wah, segitu, si Banner, aduh, itu gue banget itu. I see myself, gue ngeliat Banner, ngeliat Hulk ngambuk-ngambuk, gitu, terus gue, aduh, gue tuh, beneran deh, normalisasi, beneran, nggak ada yang salah, ke psikolog, nggak ada. Cari psikolog yang pas sama lu, karena ada yang nggak pas. Gue mau ngomong, nggak karena benar. Lu tau gak gue punya materi stand up yang ngomongin soal di Indonesia tuh apa-apa solusinya tuh disiram agama. Nah ada tuh yang kayak gitu tuh. Sebenarnya psikolog. Kenapa gue jadi disuruh sering sholat? Ya nggak apa-apa sih, tapi ya kalau gue mau solusinya sering sholat, ya gue gak ketemu sama psikolog, gue ketemu sama ulama, gue mah. Jadi ada. Gue peduli sama semua pemarah di dunia. Nah, itu deh. Gue peduli. Gue ngerti. Setiap kali ada pemarah yang kalau ngomong suka, ini kenapa kayak gitu sih ngomongnya gitu. Gue ngerti tuh. Gue ngerti. Dan lu tahu, gue masih ada sisa-sisanya. Gue kalau lagi live IG atau jawabin pertanyaan tolol tuh, gue suka kelihatan marahnya. Kadang-kadang di kolom komentar juga masih suka kelihatan marahnya. Tapi gue sedang mencoba untuk memperbaiki diri gue sendiri. Setidaknya, perubahan dimulai dari sadarnya kita akan kesalahan kita. Kita mesti itu dulu. Sisanya adalah kemampuan kita untuk mengikis stigma bahwa ketemu psikolog tuh berarti gila. Enggak sama sekali. Ya, kepada pemarah-pemarah di Indonesia, selesaikan masalah lu. Kita sama nih. Saya juga suka marah-marah. Gue udah mulai menyelesaikan. Dan sejujurnya, ketemu sama psikolog, kapan-kapan gue cerita. Bukan sekarang waktunya. Tapi ketemu psikolog bukan cuman menyelamatkan gue dari marah-marah, tapi menyelamatkan hidup gue secara umum. Jadi, ada banyak manfaatnya. Ada banyak psikolog, ada banyak lembaga kesehatan mental, kesehatan jiwa. Sekali lagi, berafiliasi dengan lembaga-lembaga ini bukan berarti lu gangguan jiwa. Ya mungkin iya sih. Tapi bukan berarti lu gila gitu, bukan. Enggak kayak gitu. Ini tuh lebih kepada ini kita hidup di dunia yang beda aja dengan beberapa tahun yang lalu. Dulu aja gue disebut nakal. Ternyata gue ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, itu juga konon. Belum tentu iya. Konon. Cuman yang poin terpenting untuk disampaikan adalah kalau lu punya masalah dengan kemarahan, masalah itu bisa selesai kalau lu memulai langkah untuk ketemu sama psikolog. Rutinin aja. Nggak usah setiap bulan.
Minimalnya 2 kali setahun. Beneran deh, cobain, enak. Dan ini juga gua akhirnya ketemu sama seorang psikolog karena anjuran seorang teman gua. Dia bantu gua dan gua paying it forward kepada lo. Jangan marah-marah mulu, ntar tolol. Kayak gue. Ya, jangan marah-marah mulu, capek, tapi bukan cuma capeknya doang, tololnya itu malu. Ya, setiap kali kita marah-marah kan kita, apaan sih? Tolol, kenapa gue marah-marah? Ya kan? Terakhir dari gue, kalau lu ngikutin podcast Comika, ada salah satu episode di mana karyawan-karyawan gue pada ngumpul. Itu menyikapi 0044. Jadi kejadian 004 itu 0044 kan rame itu di Twitter. Terus karyawan gue pada duduk bareng ngomongin soal gue di kantor seperti apa. Di salah satu kejadian, di salah satu pembahasan mereka cerita bahwa gue ada satu barang gue taruh di kantor nggak boleh dipindahin. Kalau dipindahin dipecat. Ada deh. Ntar kapan-kapan kita cerita lagi. Mungkin gue taruh di weekly vlog. Terus ada orang yang bilang sama gue nonton itu podcast Comika. Lu ada itu ya, ada satu barang di kantor yang nggak boleh dipindahin, kalau dipindahin dipecat. Iya. Terus gue ceritain. Terus dia nanya, itu lu dapat dari Dahlan Iskan? Terus gue bilang, emang Dahlan Iskan ngapain? Dahlan Iskan pernah marah. Ini zaman dulu ya, dulu sebelum jadi menteri beliau. Kalau nggak salah beliau megang Jawa Pos kan ya, atau gimana gue nggak tahu. Beliau, jadi beliau marah. Terus, lucu banget lagi. Beliau ngambil ini, keyboard, terus dibanting. Par gitu. Terus kan berserakan tuh tombol-tombolnya. Terus bilang, nggak boleh dibersihin. Kalau dibersihin dipecat. Ternyata kejadiannya mirip sama gue. Tapi gue nggak tahu deh kejadian itu. Setelah selesai, setelah gue diceritain, baru gue tahu, ternyata mirip lagi. Ternyata emang pemarah tuh sama aja di mana-mana. Dan pada Dahlan Iskan kan juga itu tuh, ingat waktu jadi menteri tuh sempat marah-marah apa ya? Turun-turun tol atau apa sih, gue nggak ngerti. Bu Risma kemarin nyari gas. Keliling-keliling nyari-nyari gas. Ngapain Bu Risma? Itu pasti hanya karena Bu Risma marah-marah. Kalau Bu Risma marah-marah, Bu Risma tahu bahwa ngapain gue keliling-keliling ini, nggak perlu. Tapi mungkin lo akan bilang, tapi Bu Risma emang gitu kelakuannya. Itu karena marahnya, bukan karena beliau nggak tahu. Beliau tahu pasti. Beliau tahu bahwa arsitek harusnya nggak ngerjain kerjaan kontraktor nggak ngerjain kerjaan tukangnya. Karena kalau kontraktor ngerjain kerjaan tukang, kalau kontraktor malu-malu, dia nggak bisa mengerjakan pekerjaannya sebagai kontraktor. Dan kalau arsitek jadi ngerjain kerjaan kontraktor, dia jadi nggak bisa mengerjakan pekerjaannya dia sebagai arsitek gitu. Ini adalah analogi yang sering gue pakai di kantor. Gue selalu bilang, lu jangan micromanaging, karena lu punya tanggung jawab sendiri. Kalau lu sibuk ngerjain yang ini, lu jadi ngerjain pekerjaan lu. Sekarang waktu yang dihabiskan Bu Risma nyari-nyari gas, itu kan bisa dilakukan untuk melakukan pekerjaan beliau yang sesungguhnya. Jadi pasti kemarahan tuh. Dah. Bener deh, orang marah-marah tuh sama semuanya. Pemarah tuh semuanya sama. Suka melakukan hal-hal yang kemudian disesali kemudian. Panjang ya? Gak apa-apa. Bagus. Bagus kan videonya? Bagus tau. Terima kasih udah nonton. Dan kalau misalnya lu pengen bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, lu pengen ngelakuin apa? Lu pengen liburan, lu pengen nonton komedi live, apapun yang lu inginkan. Kalau pengen itu terjadi, makanya vaksin. Vaksin yuk. Semuanya vaksin. Ayo, vaksin. Manfaatin semuanya. Ya? Makanya vaksin. Thank you. Bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.